Assalamualaikum umat manusia. Kali ini saya akan membagikan tips tentang bagaimana menjaga kesehatan jantung. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe channel saya Dunia Keluarga 6 agar saya lebih semangat lagi untuk bikin-bikin video yang mengedukasi kita semua tentang kesehatan dan lain-lain. Oke, pemirsa Dunia Keluarga 6, please ya, tolong ya, jangan lupa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda semua tidak ketinggalan video-video saya. Baiklah, seperti video saya yang lalu, saya sekilas menjelaskan tentang menjaga kesehatan jantung ya. Nah, sekarang saya akan kupas lebih dalam lagi bagaimana menjaga kesehatan jantung. Seperti yang video saya yang kemarin ya. Ingat, pertama, Anda ingin menjaga kesehatan jantung ya, atau segala macam penyakit apapun, terutama yang sekarang lagi ngetren asam lambung itu ya. Itu sebetulnya semuanya disebabkan karena pikiran yang terlalu kenceng. Makanya itu, biar kita kemana, ke dokter ke apa, pasti jaga pola makan, kendalikan stres, sama pasti itu semuanya pasti dikasih omongan seperti itu, karena memang asal mulanya semua itu berasal dari situ. Makanya kita mencoba jaga pola makan itu jelas jaga pola makan. Karena kalau kita khususnya yang umat muslim ya, yang umat muslim kan sudah jelas hadis Rasulullah itu, atau pola hidup Rasulullah, pola makannya itu juga intinya keseimbangan, jangan berlebihan. Jadi kita makan apapun sebetulnya nggak apa-apa, yang penting jangan berlebihan, yang sedang-sedang aja ya. Nah, baiklah, untuk masalah menjaga kesehatan jantung itu tadi, yang pertama kita juga bisa menjaga pola makan, kendalikan stres jangan terlalu berlebihan. Kita sebagai manusia berpikir, pasti berpikir, tidak ada manusia yang tidak berpikir. Kalau ada manusia yang tidak berpikir ya mungkin bukan manusia itu, pasti semuanya berpikir. Cuma itu tadi, yang membedakan kita adalah pikiran kita, bagaimana cara kita menghadapinya ya, tergantung dari diri kita masing-masing. Makanya kita bisa lakukan seperti ini ya. Pertama, kita bisa pijat seperti yang di video saya yang kemarin. Anda bisa pijat di sini ya, di antara dua payudara, di tengah-tengah ini ya. Nah, pasti akan terasa agak sakit sedikit lah. Itu ditekan ya, diputar-putar ya. Nah, pas di tengah sini ya. Itu kalau jantung bengkak apa, insya Allah bisa kalau rutin ya. Nah, di sini setelah Anda pijat di sini ya, kurang lebih 5 menit saja ya, jangan terlalu lama, 5 menit ya sini ya. Anda bisa pijat telapak kaki Anda yang bagian kiri. Mohon maaf ya ini ya, telapak kaki yang bagian kiri ini ya, pas di sini. Nah, di bawah ini. Nah, ini ya. Jadi bukan yang di tengah-tengah ini, di sampingnya ini. Nah, Anda tekan, Anda pijat cukup 5 menit ya. Lakukan 1 hari 2 kali ya. Anda pijat sini 5 menit, lakukan 1 hari 2 kali. Terus ingat, perbanyak minum air putih hangat. Jangan panas, jangan dingin, hangat kalau bisa. Setelah Anda pijat yang di sini tadi ya, di bagian dada, di antara kedua payudara, Anda pijat yang telapak kaki tadi ya,
Setelah itu Anda bisa pijat kelingking Anda. Ya, kelingking Anda ini bisa Anda pijat. Anda urut seperti ini bisa, ya. Anda pijat seperti ini juga bisa. Jadi ini dulu yang tangan kiri dimulai dari kelingking, ratakan saja ya semua jari ya. Pijat mulai sini ya. Ratakan semua. Nah ini kalau ibu jari mulai sini ya, pijat ya. Habis itu gantian tangan yang kanan ya, seperti tadi ya. Setelah dua-duanya sudah, baru pijat seperti ini. Nah, anda pelintir lah ya, Anda putar gini, Anda tarik. Nah, ini lakukan tiap hari, cukup 5 menit. Insya Allah jantung Anda akan terjaga dengan baik. Ini adalah bentuk usaha dari kita sebagai manusia. Tetap kita berdoa kepada Tuhan, karena bahwasanya Tuhanlah yang menentukan segala-galanya. Ini hanyalah usaha. Kalau kita nggak berusaha begini juga, ya, nggak mungkin juga Tuhan tiba-tiba datang nolong kita ya. Kita harus berusaha dulu ya semuanya ya. Karena Tuhan juga nggak suka lihat orang yang bermalas-malasan atau yang tidak ada usahanya ya. Maka dari itu ingat ya, pertama pijat ini rutin. Pokoknya tiap hari itu lakukan satu hari 2 sampai 3 kali, 5 menit. Habis itu telapak kaki tadi. Telapak kaki tadi kalau sudah ya, baru Anda lakukan jari-jari seperti tadi. Setelah itu semua sudah, Anda bisa pijat bagian telinga juga ini. Gantian ya. Diurut-urut biasa gini aja, yang di pinggir-pinggirnya gitu. Diurut-urut gini. Sama ini ya, nanti ya kupingnya ini ya, bisa ditekan-tekan gini, diputer-puter. Seperti ini ya. Bisa Anda lakukan ini 5 menit saja, nggak usah lama-lama. Terus minum air putih hangat. Usahakan jangan terlalu sering minum es. Sekali-kali sih nggak apa-apa. Terus makan seperti biasa aja, yang penting jangan berlebihan. Habis itu ketika Anda beraktivitas kerja pun ya, ketika beraktivitas kerja tetap usahakan jangan sampai telat minum air. Kadang kan ada orang yang haus karena kesibukannya ditahan-tahan, jangan. Makanya usahakan sesibuk apapun kita kerja, di samping kita ada air putih, karena sangat bagus sekali untuk membantu metabolisme tubuh, untuk membantu meningkatkan kesehatan kita. Tapi juga gini ya, seperti gini loh, Anda mungkin terapi ya, ke klinik, ke tradisional atau apapun itulah, ke dokter, nggak ada masalah. Apapun Anda dikasih dokter, mungkin dikasih tabib, ya silakan aja minum ya, nggak ada masalah. Nah, kenapa kok dibantu, kadang dibantu masih pijat? Sama seperti gini. Ini obat ini seumpama air ini masuk ke pipa ya. Karena aliran darah nggak lancar ya. Nah, buntu, kayak pipa buntu, kira-kira airnya bisa nyampe nggak ke tempat yang dituju? Nah, itulah kayak gitu, obat sama pijat itu seperti itu. Jadi jangan anti pijat, jangan anti juga obat. Ya nggak ada masalah ya. Jadi lakukan dua-duanya sesuai dosisnya lah istilahnya ya. Jadi kalau kita minum obat, aliran darah lancar, insya Allah obat tersebut juga berfungsi dengan baik, 100% bisa nyampe ke tempat yang kita tuju. Kenapa sih kita kok ada gangguan? Kalau kita ingat dulu waktu kita SMA mungkin ya, kok kita kayak orang yang nggak kenal lelah.
kita mau ke sana kemari nggak ada rasa capek, nggak mengeluh lah ya. Karena apa? Coba kita flashback lagi. Ketika kita SMA pertama, kita ada pelajaran olahraga rutin. 1 minggu sekali pasti ada lah pelajaran olahraga. Kedua, kita tidak punya beban pikiran yang seperti sekarang mungkin ya. Kita kan anak muda, kadang-kadang kita minta ke orang tua ya. Tidak seperti sekarang, justru kita yang memikirkan keluarga kita. Nah itu juga bertambah beban pikiran. Terus yang ketiga, kenapa kok kita sekarang mengeluh, dulu enggak gitu ya? Karena itu tadi, kita olahraga, kita nggak punya beban pikiran, kita nggak, jadi menjalani hidup itu kayak rileks gitu loh, kayak berjalan seperti apa adanya gitu loh. Jadi kita nggak terlalu banyak beban pikiran kan. Sebetulnya bikin kita banyak keluhan itu ya di situ. Berpikir kita terlalu keras. Kadang ya mohon maaf, tidak banyak orang kaya ya, tapi tidak banyak orang bisa menikmati hidupnya. Nah, ingat itu ya. Jadi nikmati hidup itu sebetulnya sederhana kalau kita tahu caranya. Oke, itu aja dari saya. Jangan lupa ya subscribe channel saya Dunia Keluarga 6 agar saya lebih semangat lagi membuat video-video berikutnya. Ingat, lakukan itu selama 5 menit, 1 hari bisa 2 sampai 3 kali, lakukan tiap hari. Insya Allah Anda akan mendapati tubuh Anda lebih sehat lagi, lebih bugar lagi. Dan mohon maaf untuk yang sudah berkeluarga, lakukanlah layaknya seperti keluarga antara suami dan istri. Ingat ketika mungkin masih pengantin baru ya. Nah itu yang mungkin sekarang orang terlalu sibuk ya, kadang-kadang lupa akan hal sepele seperti itu, padahal itu juga sangat penting. Karena ketika kita nyaman, kita mengeluarkan hormon endorfin. Itu membuat kita rileks, nyaman. Makanya sebetulnya sehat itu dimulai dari diri kita sendiri. Seperti gini, para petani menanam padi. Apa yang dipetik dia kelak? Ya padi. Mustahil dia memetik semangka atau apa ya. Nah, dia nanam semangka, yang dipetik pasti semangka, nggak mungkin yang dipetik nanti kacang. Sama seperti itu. Kesehatan itu adalah ditanam dari diri kita sendiri. Contoh, yaitu tadi pola makan kita. Habis itu stres kita, beban pikiran kita, cara mengendalikan stres kita bagaimana, cara nyikapi kalau ada masalah, kalau ada sesuatu yang nggak enak lah di hati kita bagaimana, itu juga pengaruh semua. Maka dari itu, kalau ingin sehat, carilah bibit sehat, tanamlah bibit sehat mulai sekarang. Maka Anda akan terhindar dari keluhan-keluhan kesehatan ya. Karena gini, terkadang gini, ketika kita belum mencapai sesuatu, kita kejar begitu kerasnya ya. Setelah itu kita misalkan, oh saya ingin bisa keliling Eropa misalkan gitu. Ketika situasi itu sudah ada pada dirinya ya, istilahnya kita sudah mampu ya gitu ya, nanti dia kurang, waduh kok nggak puas, padahal dulu jadinya seperti itu, dia hanya ingin bisa keliling Eropa, akhirnya apa? Oh dia ingin keliling mungkin Afrika, Asia. Jadi itulah yang membuat kita semakin tidak bisa menikmati hidup. Menikmati hidup sebatas pandangan mata saja. Tapi kalau kita
ingat ya, oh kita cuma setelah kita maksud kita terpenuhi, ya kita cukup sampai di situ saja. Yang penting kita bisa enjoy, bisa nikmati apa yang kita peroleh tadi. Itu yang sulit, pemirsa Dunia Keluarga 6. Maka dari itu, mulai sekarang, jika Anda ingin betul-betul sehat, lakukan pertama, jangan lupa tetap berdoa kepada Tuhan. Karena tidak kita pungkiri, Tuhan itu Maha Kuasa atas segala-galanya. Anda pernah sakit mungkin. Anda bisa merasakan sakit? Bisa kan? Anda tahu nggak warnanya sakit apa? Bentuknya seperti apa? Tuhan pun begitu. Biarpun nggak nampak, tapi Tuhan itu ada. Dan kita nggak pungkiri, setiap manusia pasti akan mengalami mati. Sekaya apapun orang, sehebat apapun orang, banyak contohnya sudah ya. Orangnya kaya sekali, orangnya hebat sekali, kuat sekali, pada akhirnya apa? Tetap akan mati. Jadi kita nggak bisa pungkiri. Khusus untuk umat Muslim, ingatlah sabda Nabi Muhammad SAW. Setiap penyakit ada obatnya kecuali maut. Intinya apa? Di situ kita disuruh berusaha mencari terus berusaha untuk kesembuhan. Dan ingatlah, kesembuhan hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan yang Maha Esa. Semuanya hanya perantara, obat, dokter hanya perantara. Tapi tetap kita, karena kita hidup di dunia, ya kita ketemunya sama dokter, sama obat, mungkin sama tabib atau apapun itu, ya kita lakukan sesuai prosedur dunia. Tapi tetap kita harus selalu berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Hal yang simpel gini. Nah, misalkan ya, saya sakit, teman saya sakit, sama-sama sakit kepala ini misalkan. Teman saya minum obat A, saya minum obat A sama seperti dia. Ketika saya minum, dia minum sama-sama. Mungkin saya sembuh, dia tidak. Padahal sama-sama sakit kepala, sama-sama minum obatnya. Karena apa? Karena sesungguhnya Tuhanlah yang menyembuhkan. Maka dari itu tetap, ketika Anda mau melakukan sesuatu, tetap meminta izin sama Tuhan yang Maha Kuasa ya, sama Tuhan yang Maha Esa. Karena apa? Kan disitulah letak positifnya ya, positif yang akan kita dapatkan dari segala sesuatu. Kita jangan anti apapun, anti kadang ada orang yang anti minum obat lah, minum jamu lah, anti ke dokter apa, jangan, keliru malah itu. Tetap kita lakukan saja sebagai manusia, kita berusaha. Tapi ya itu tadi, di atas itu semua kita tetap berdoa, meminta Tuhan menolong kita. Dan ingatlah, Nabi Muhammad pernah bersabda, semua penyakit ada obatnya kecuali maut. Dan kalau obatnya tepat, pasti sembuh. Maka dari itu, tetaplah berusaha. Bagi Anda yang kurang sehat, tetap berusaha untuk mencari kesehatan tersebut. Tetap berdoa, jangan menyerah. Karena apa? Selama memang itu belum maut Anda pasti akan sembuh. Tetaplah berusaha. Tetap kita berusaha, tetap bersilaturahmi kepada siapapun, tetap baik kepada siapapun. Jadilah orang yang jauh dari penyakit hati yang baik. Oke, demikian dari saya. Jangan lupa ya, subscribe Dunia Keluarga 6. Subscribe itu gratis kok, supaya saya juga semangat lagi memberikan tips-tips pada Anda. Di video yang lainnya saya akan bercerita, memangnya saya tahu dari mana dasarnya apa ya kesehatan ini.
pasti akan saya kasih tahu suatu saat ya. Oke pemirsa Dunia Keluarga 6, sekali lagi saya mohon subscribe channel saya Dunia Keluarga 6. Terima kasih, salam sehat, Wai Ugro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.